Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa bersama-sama untuk menunaikan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan salat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan kesehatan agar bisa menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah sebagaimana yang kita jadwalkan, yaitu berjudul tentang kisah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sebuah musibah yang paling besar bagi kaum muslimin, adalah sebuah kehancuran bagi hati kaum muslimin tatkala itu, yang dimana ditinggal oleh kekasih mereka atau kekasih kita, ditinggal oleh yang selalu tertawa dengan kita, yang memberikan nasihat kepada para sahabat, dan meninggal di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha. Awal kisah, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunaikan i'tikaf. Menunaikan i'tikaf 10 hari akhir di bulan Ramadan. Namun di akhir Ramadan, di akhir bulan 10, di tahun 10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan iktikaf 20 hari. Dan pada tahun 10 Hijriyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji, atau yang kita sebut dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan. Yaitu yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji bersama para sahabat. Sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari haji tersebut, setelah melakukan Hajjatul Wada dan melakukan khutbah perpisahan dengan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepala yang sakit kepada Aisyah. Aisyah, inna ra'si wa ra'sah.
sesungguhnya kepalaku terasa sakit. Wa ra'sah ya Aisyah, kepalaku terasa sakit. Maka Rasulullah SAW memanggil seluruh istrinya dan mengatakan bahwasanya saya akan di rumah siapa malam ini. Seolah-olah Rasulullah SAW meminta izin ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada hari Rabu 17 Rabiul Awal, Rasulullah SAW memanggil Al-Fudail bin Abbas, Al-Fudail bin Abbas wa Ali bin Abi Thalib untuk dibawa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang tatkala itu Rasulullah SAW sedang berbaring di rumahnya Maimunah radhiyallahu taala anha, istri daripada Rasulullah SAW, agar bisa dibawa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala itu kondisi masjid sedang gemuruh, sedih, ribut. Mereka risau kenapa Nabi Muhammad SAW mulai melemah, mulai mengkhawatirkan, sehingga Rasulullah SAW dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Fudail bin Abbas menuju kepada rumah Aisyah. Dibawalah Rasulullah SAW pada saat itu. Tatkala sampai, Rasulullah SAW mendengar ada suara berisik, gemuruh berisik yang ada dari masjid. Mereka risau, banyak yang menangis. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada suara apa ini? Kenapa para jamaah sedang ribut seperti ini? Wahai Rasulullah, sesungguhnya para sahabat sedang merisaukanmu. Maka Rasulullah SAW tatkala masih merasakan sakit, Aisyah radhiyallahu taala anha berusaha untuk mengusapkan keringat Rasulullah SAW, mengusapkan keringat menggunakan tangannya Rasulullah sendiri, karena pada saat itu tangannya Rasulullah SAW itu lebih bersih daripada tangannya Aisyah. Lalu Rasulullah SAW meminta, ya sudah, angkat saya ingin memberikan wasiat kepada para sahabat. Jadi Rasulullah SAW itu ingin diangkat menuju mimbarnya. Tatkala diusap-usap dan siap-siap untuk diangkat, sebelum Rasulullah SAW diangkat, badan Rasulullah SAW itu terasa panas dan sakit. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha diminta oleh Rasulullah SAW untuk menyiraminya 7 kali siraman, karena waktu itu kondisinya sangat panas dan Rasulullah SAW kepalanya sangat sakit. Sab'atu baqarat, 7 kali siraman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas sampai ke 7 cukup, kafa, cukup, kata Rasulullah SAW. Akhirnya para Aisyah berhenti untuk menyirami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada hari Jumat 9 Rabiul Awal, Rasulullah SAW itu tahamala ala nafsihi, betul-betul berusaha membawa badannya, berusaha agar bertemu dengan para sahabat, ingin memberikan sebuah wasiat di hari Jumat.
Maka dia berusaha bangkit dan berusaha bangun. Lalu pada hari Jumat tersebut Rasulullah SAW berdiri di depan para sahabat. Dan mulai berkhutbah tentang khutbah. Dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Fa inni ayyuhan nas ahmadu ilaikum ilallahi alladzi la ilaha illahu. Wahai umat manusia, sesungguhnya aku bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak ada Tuhan selain Allah. Wa inni qad dana minni khufuqa min baini adhhurikum. Sesungguhnya sepertinya waktuku bersama kalian sudah tidak lama lagi. Faman kanat qad jalattu lahu zuhran fahadha dhahri. Barang siapa yang pernah aku cambuk, yang pernah aku sakiti, maka ini punggungku, kata Rasulullah. Waman akhadtu lahu waman kuntu qad syatamtu lahu 'ardan fahadha 'ardi. Dan barang siapa yang pernah aku hina, maka ini diriku, silahkan dihina. Waman akhadtu lahu malan fahadha mali. Dan barang siapa yang hartanya pernah aku ambil, maka ini hartaku, silahkan ambil. Maka berdiri salah satu sahabat bernama Ukasyah. Wahai Rasulullah, kamu pernah mencambuk saya pada perang Badar dan itu menyakiti perut saya. Maka Rasulullah SAW membuka bajunya, ini punggung saya. Yang dimana tatkala waktu itu Rasulullah SAW itu wajahnya putih seputih kertas. Saking lemasnya, saking lemahnya. Para sahabat mulai menengok Ukasyah. Kenapa Ukasyah? Ada apa Ukasyah? Mulai memperhatikan apa yang dilakukan Ukasyah. Dan Ukasyah pun mendatangi Rasulullah SAW. Bukannya dipukul, malah dipeluk dan dicium pelutnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan khutbahnya. Inna abdan, sesungguhnya ada seorang hamba diberikan sebuah pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baina khazainil ardi wal khuldi. Pilihan yang pertama, dia bisa hidup di muka bumi ini dengan kekekalan. Dia mendapatkan segalanya di dunia ini. Dan pilihan yang kedua adalah bertemu dengan Tuhannya. Di situ Abu Bakar faham dengan khutbahnya Rasulullah bahwasanya yang dimaksud daripada omongan Rasulullah SAW adalah dia sendiri. Jadi tatkala itu Rasulullah SAW itu diberikan pilihan oleh Jibril, apakah dia mau masih berlama-lama dengan umatnya atau bertemu dengan Rafiqil A'la, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Bakar menangis dan bangkit lalu berdiri. Ya Rasulullah, fadaituka abi, fadaituka ummi. Wahai Rasulullah, kita telah korbankan untukmu ayah kami. Kita telah korbankan untukmu ibu kami. Kita telah korbankan untuk kamu harta kami. Maka para sahabat waktu itu semuanya meminta, yang belum faham meminta, wahai Abu Bakar, berhentilah berbicara, sudah cukup, ada apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan dia, Abu Bakar sahabatku, jangan dipotong, jangan diputus omongannya, biarkan dia tetap berbicara.
Sesungguhnya aku tidak bisa membalas kebaikan daripada Abu Bakar. Kalian wahai para sahabatku, faqad ajzaitum ma amiltum fid dunya, kalian telah diberikan ganjaran kebaikan balasan di dunia, akan tetapi untuk Abu Bakar aku tidak bisa membalasnya. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan daripada Abu Bakar. Maka Abu Bakar semakin menangis, semakin menangis, semakin keras tangisannya. Maka Rasulullah SAW itu adalah terakhir kali Rasulullah SAW itu bersama dengan para sahabat. Terakhir sholat bersama dengan para sahabat. Pada sholat selanjutnya, para sahabat menunggu Rasulullah SAW untuk diimami kembali. Rasulullah bilang, Da'al Abu Bakrin an yakuna imaman. Biarkan Abu Bakar menjadi imam. Para sahabat enggak mau, enggak ridho. Masih menunggu Rasulullah SAW menjadi imam mereka. Hingga suatu saat Rasulullah SAW berusaha untuk bangkit daripada tidurnya, berusaha untuk sholat. Namun tatkala bangkit, Rasulullah SAW jatuh, tidak kuat. Maka dari situlah faham para sahabat bahwasanya Rasulullah SAW itu sudah tidak kuat lagi untuk sholat. Sudah lemah. Akhirnya mereka, para sahabat, ya sudah, kita terima Abu Bakar menjadi imam. Namun Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu memiliki hati yang sangat lemah. Dia tidak bisa menjadi imam. Dia selalu ketika mengaji, dia pasti akan menangis. Atas keluhan tersebut tetap Rasulullah SAW bilang, Da' Abu Bakrin an yakuna imaman linnas. Biarkan Abu Bakar menjadi imam. Maka saat itu yang menjadi imam menggantikan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Sehingga Rasulullah SAW Abu Bakrin memulai 3 hari berturut-turut menjadi imam. Tadi hari apa Rasulullah SAW mulai sakit? Hari Rabu. Hari Kamis masih bisa sholat. Hari Jumat Rasulullah SAW sudah tidak bisa bangkit dan memberikan khutbah akhir, khutbah wasiat terakhir. Hari Sabtu Rasulullah SAW masih tidak kuat untuk sholat. Namun ada hal yang mengejutkan. Jadi tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjadi imam, di sela-sela sholat Rasulullah SAW itu datang. Seperti merangkak. Luar biasa itu para sahabat ketika sholat melihat Rasulullah SAW sudah sehat, senang. Alhamdulillah, Nabi sudah sehat. Abu Bakar itu semua di masjid seolah-olah merasakan kesenangan yang sangat luar biasa karena mereka itu merasakan beranggapan Rasulullah sudah sehat. Rasulullah sudah kembali bisa seperti semula, sudah hilang itu penyakit. Para sahabat sudah merasakan senang seperti itu. Hingga Rasulullah SAW menyelesaikan sholat sebagai makmum dari Abu Bakar. Di hari Ahad, hari selanjutnya, Rasulullah SAW sudah tidak bisa bangkit lagi. Mulai sedih lagi para sahabat. Ya Allah, sakit apa lagi Rasulullah? Kenapa masih sakit lagi? Pada hari Ahad tersebut, Rasulullah SAW itu mewasiatkan seluruh hartanya. Hartanya untuk dibagi, untuk menjadikan hibah. Dibagi-bagikan semua. Dan para budak-budaknya dibebaskan semua.
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mulai membagikan hartanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari tersebut mengintip para jamaah ketika sedang menunaikan sholat subuh. Ketika mereka menunaikan sholat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum tatkala melihat orang-orang sedang sholat subuh. Senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah memberikan cahaya bagi masjid tersebut, memberikan sebuah kegembiraan tersendiri bagi masjid tersebut. Karena salah satu wasiat Rasulullah SAW di hari itu, di hari Jumat, dari satu riwayat dari Jumat, Rasulullah juga memberikan wasiat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah as-salah, wa ma malakat aymanukum as-salah. Allah jagalah salat kalian. Allah jagalah salat kalian. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, Allah al-mar'ah, Allah al-mar'ah. Allah jagalah dari fitnah perempuan. Jagalah kalian dari fitnah perempuan. Jagalah kalian dari fitnah perempuan. Lalu Rasulullah SAW memberikan wasiat terhadap tentang pentingnya memberikan wasiat cara yang baik bagi perempuan. Maka waktu duha, waktu duha pada tanggal 12 Rabiul Awal, ishtaddatil maradu min jadid ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu rasa sakitnya itu mulai sangat parah. Hingga datang Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq, yusallim alaihi, assalamualaikum, memberikan salam, masuk. Fajalasa wa biyadihi siwak wa yastak. Lam yastati Rasulullah SAW an yukallimuhu min shiddatil alam, walakinnahu ja'ala yanzur ila siwak. Ahassat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqalat, ya Rasulullah, turidu siwak. Dia melihat Abu Bakar sedang sibuk dengan menyiwaki giginya. Rasulullah SAW itu hanya saking sakitnya tidak bisa ngomong, hanya bisa melihat siwak daripada Abu Bakar. Aisyah melihat hal tersebut, merespon, wahai Rasulullah, aturidu siwak, apakah kamu ingin menggunakan siwak wahai Rasulullah? Karena dia selalu menatap daripada Abu Bakar ini siwak, fa asyara an-na'am. Lalu seolah-olah dia mengangguk, mengatakan, iya, saya pengen siwak. Wa qallabathu wa maddaghathu hatta lana fa aghazathu Rasulullah sallam wa ja'ala yastaku ka ashaddi mastaka fi hayatihi. Lalu disiwakkan kepada mulutnya, lalu diambil oleh tangannya Rasulullah SAW, lalu dia mulai siwak sebagaimana seperti biasanya, seperti biasanya. Lalu sakit Rasulullah SAW itu mulai tambah parah lagi, tambah sakit. Jadi memang sunnatullah, para nabi itu merasakan sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit, lebih menderita daripada orang biasa. Semakin parah sakit daripada Rasulullah SAW. Wa ja'ala yata'arraqu bisyiddah, dan semakin berkeringat
badannya Rasulullah SAW. Ya. Sehingga sampai tetap dilap oleh Aisyah keringat daripada Rasulullah SAW karena semakin mengucur dan semakin banyak. Rasulullah SAW mengatakan, Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya di setiap kematian itu ada sekarat. Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu adalah sekarat. Dan dalam jeda ini datang Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, memberikan sebuah pilihan kepada Rasulullah. Memilih hidup di dunia atau ar-rafiqul a'la. Rafiqul a'la, kata Rasulullah. Rafiqul a'la, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah dengar percakapan itu. Aisyah berteriak, "Ma ikhtarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah tidak memilih kita. Rasulullah tidak memilih kita. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan bar rafiqul a'la dan mengangkatkan tangan ke atas, ya. La ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW menjatuhkan kepalanya. Fasaqata ra'sahu, maka Rasulullah SAW itu menjatuhkan kepalanya, ya. Ala katifaihi wajadat raqiqahu 'alaiha. Wasakha basarahu ila as-sama' wa mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepala Rasulullah SAW itu terjatuh atau terjatuh ke katifai, ya, ke pundaknya dan pandangan ke atas, dan disitulah Aisyah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Setelah mengetahui hal tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha langsung keluar, membuka sitar, mengatakan, "Mata Rasulullah, mata Rasulullah, mata Rasulullah." Telah meninggal Rasulullah, telah meninggal Rasulullah, telah meninggal Rasulullah. Abu Bakar, seorang sahabat Rasulullah SAW, langsung menuju ke kamar. Ya Habibah, ya Nabiyah, ma atyaba hayatuk wa ma atyaba mautuk. Wahai Nabi kita, wahai kekasih kita, sungguh indah hidupmu, sebagaimana sungguh indah kematianmu. Di situ Nabi Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan kematian Rasulullah SAW, memperbaiki posisinya dan sebagainya. Dan Umar bin Al-Khattab di luar tidak percaya dengan kematian Rasulullah. Umar bin Al-Khattab tidak percaya bahwasanya Rasulullah SAW itu meninggal. Bahkan Umar bin Al-Khattab mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal, maka aku akan penggal kepalanya. Karena saking sedihnya, tidak percaya bahwasanya Rasulullah SAW sudah meninggal atau sudah wafat. Ya. Sehingga keluarlah Abu Bakar. Ya. Ketika keluar Abu Bakar, mereka yang melihat Umar bin Khattab yang masih berapi-api meninggalkan Umar bin Khattab dan menuju kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi mereka meninggalkan Umar dan menuju kepada Abu Bakar. Di situ Abu Bakar mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai para manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah tiada. Sesungguhnya Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu dilanjutkan,
dengan ayat ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajziyallahu syakirin. Bukanlah Muhammad kecuali utusan Allah sebagaimana utusan yang ada pada sebelumnya, dan jikalau mati ataupun terbunuh di antara kalian ya, maka tidak akan memberikan madarat kepada Allah apapun itu, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersyukur ya. Dan Umar bin Khattab masih dalam kondisi berdiri ya, dan masih tidak percaya. Umar bin Khattab sudah dikasih dengan argumentasi seperti itu, sudah diberikan ayat Al-Quran, masih nggak percaya. Bahkan mengatakan, hadhil ayat fi kitabillah, apakah ayat ini ada di Al-Quran? Masih sedih, masih menangis. Hadhil ayat fi kitabillah, apakah betul ayat ini ada di Al-Quran? Fabaka wa bakan nas. Dia mulai menangis, lalu diselingi atau diiringi dengan para sahabat yang lain ikut menangis. Setiap orang, para sahabat itu mencari tempat untuk tempat menangis. Setelah mendengar argumen daripada Abu Bakar, para sahabat mencari posisi untuk menangis, mencari tempat untuk menangis. Sehingga para kibarus sahabah, para pemimpin-pemimpin sahabat, pemimpin-pemimpin kaum, ya, pemimpin sahabat itu pada kumpul ya. Dan zahaba Ali li Fatimah biwasiyah fabakat faqalat ya abatah ajaba rabba da'ah ya abatah jannatul firdausi ma'wah ya abatah ila Jibril na'mah ya. Maka Ali bergegas menuju ke Fatimah, putri daripada Rasulullah SAW. Putri Fatimah, Rasulullah SAW itu tidak selang berbeda jauh meninggalnya daripada Rasulullah. Memang terpukul sekali dengan meninggalnya Rasulullah, sehingga Fatimah meninggal tidak jauh berbeda umurnya dengan Rasulullah, tidak jauh waktunya dengan meninggalnya Rasulullah. Ya. Bahkan waktu itu Fatimah umurnya adalah masih muda ya, masih muda. Sehingga dia mengatakan, wahai ayahku ya, telah menjawab panggilan daripada Tuhannya. Wahai ayahku ya, surga Firdaus adalah tempat kembalinya ya. Wahai ayahku, telah didatangi oleh malaikat Jibril ya. Para sahabat ya, pada hari Senin itu tanggal 12 Rabiul Awal masih dalam kondisi sedih, nangis hingga waktu sholat zuhur ya. Fa'adzina Bilal, pas waktu zuhur Bilal pun azan, mulai azan ya. Wa shalla liqauli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala sampai kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah tidak kuat melanjutkan azan. Bilal bin Rabah tidak kuat melanjutkan azan karena menangis. Ya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW dimandikan. Ya. Sami'a kibarus sahabah linnas bis salati ala Rasulullah SAW. Setelah dimandikan, maka para pemimpin-pemimpin sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mempersilahkan para sahabat untuk memandikan Rasulullah SAW ya, pada hari Senin ya. Tsumma tada'u ila dafnihi masa'a yaumil tsalatsa ya. Maka dikafani atau dikuburkan pada hari Selasa, dan yang memandikan adalah ahlul bait daripada Rasulullah SAW, yaitu adalah Al-Abbas, Ali bin Abi Talib, Al-Fadl, Qathama ibn Al-Abbas, wa ghasala fi thiyabihi wa lam yujarrid minha.
dan Rasulullah SAW dimandikan masih menggunakan baju. Tidak ditelanjangkan, tapi dimandikan masih dalam mengenakan baju, ya. Maka Rasulullah SAW itu dikuburkan, ya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha, fi hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sebagaimana para nabi itu dufina min haitsu mata. Jadi dia dikuburkan di mana dia meninggal. Di mana posisi dia meninggal, dia akan dikuburkan di posisi tersebut, ya. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, nahnu ma'asyiral anbiya nudfanu haitsu naqbid, ya. Kita itu dikuburkan di tempat di mana kita dicabut ruhnya, diangkat ruhnya. Wa kana akhiru man lamasa Nabi sallam Al-Mughirah bin Syu'bah, dan yang terakhir bisa menyentuh Rasulullah SAW itu adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Faqad rama khatimuhu wa nazala falamasihu. Hadhihi qissah wafatul habibil mustafa darsul lana linasiru ala nahjihi wa nattabi risalati allati ashara wa mata alaiha. Maka ini adalah cerita daripada meninggalnya Rasulullah SAW, pelajaran bagi kita, ya, untuk melihat bahwasanya kita lihat tadi, ya, Rasulullah SAW itu memberikan wasiat-wasiat terakhir, ya, diantaranya adalah hak manusia. Rasulullah SAW itu, ya, kalau diberikan kesempatan memberikan wasiat, dia berusaha, ya, menyelesaikan urusan-urusan manusiawinya, ya. Bahkan tadi kita sebagaimana bacakan, barang siapa yang pernah aku cambuk, maka ini punggungku, cambuklah. Ya, barang siapa yang pernah aku ambil hartanya, maka ini hartaku, ambillah. Ya. Barang siapa yang pernah aku hina, maka ini diriku, silahkan hinalah. Ya. Karena kita itu, ya, jikalau berhadapan dengan manusia, sesungguhnya manusia itu memiliki sifat asal dengki. Berbeda dengan Allah. Jikalau kita punya kesalahan dengan Allah, ya pastilah Allah akan maafkan kepada kita, berikan maaf kepada kita. Tapi jikalau kita punya kesalahan dengan manusia, pastilah akan diungkit. Jadi mengerikan jikalau kita masih punya kesalahan-kesalahan dengan manusia. Lalu ada satu wasiat yang tadi sebelum saya bacakan, ya. Wasiat daripada Rasulullah SAW adalah innahu laisa min akhwafi alaikum al-faqr. Bukan hal yang paling saya takutkan dari umat saya adalah kemiskinan. Sesungguhnya yang paling saya takutkan, akhwafu alayya atau akhwafu ala ummati ad-dunya. Sesungguhnya hal yang paling saya takutkan kepada umatku adalah dunia. Ya. Sebagaimana dia akan hancur, ya, sebagaimana umat saya ini akan hancur seperti umat-umat sebelumnya, ya, yang dimana dia tertipu oleh dunia, ya. Al-Yahudi wan Nasara, yang dimana mereka tertipu oleh dunia. Inilah ada potongan wasiat akhir yang belum kita bacakan tadi tengah. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa kita ceritakan. Namun ada beberapa hal yang mungkin dalam beberapa riwayat yang kita lewatkin karena memang karena sempitnya waktu. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW, ya, di yaumil akhir kelak, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keistiqomahan agar mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza ma aqulu lakum, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.